Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah karena Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah masih terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tentunya tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita saat ini bisa berdiskusi, bisa berkumpul dengan saudara kita. Beliau, Anda perkenalkan, beliau adalah Ustadz Anggara Rizcana. Beliau juga salah satu dari pendiri Rumah Tahfiz Iqra Bait Al-Hufaz, dan beliau juga merupakan salah satu pengajar di Savana Islamic School. Nah, Savana Islamic School. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Khair haluk. Insyaallah. Nah, kenapa kita ada sesi seperti ini? Sesi sebenarnya kita ini pengen sharing-sharing saja sebenarnya. Berdiskusi dengan ustadz-ustadznya lain insyaallah nantinya. Salah satunya kita mulai dari Ustadz Anggara. Karena pengalaman beliau mengajar di sekolah itu bisa kita jadikan ilmu tambahan bagi kita sebagai orang tua tentunya. Bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita, bagaimana bisa kita masuk ke dunia anak-anak lah, intinya seperti itu. Karena beliau cukup berpengalaman di bidang pendidikan, insya Allah ya. Dan Anda banyak harus belajar sama beliau yang selama ini dari tahun ke tahun bagaimana menghadapi karakter sifat anak-anak khususnya. Nah, gini Ustadz, mungkin sebagai pembukaan terlebih dahulu Ustadz, dalam beberapa waktu terakhir ini Ustadz, kita banyak sekali mendengar ya informasi di TV, di media cetak, media elektronik, bagaimana tingkat kenakalan remaja yang sangat luar biasa. Kemarin ada kasus yang di Jakarta, anak di bawah umur dipukuli sama orang yang mungkin kita anggap telah dewasa, usianya di atas 20 tahun, sampai koma dipukulin. Kasus terakhir kemarin ada lagi, itu salah satu di kota Jawa, pokoknya kalau saya tidak salah, anak lagi nunggu di pinggir jalan, pelajar pulang sekolah, tahu-tahu dibacok sama belajar juga, subhanallah. Kasus yang lain lagi kemarin ada lagi nih Ustaz, sangat mengerikan lagi, anak-anak di Magelang itu membegal orang tua, mobilnya dibacok, yang akhirnya kemarin dikejar kan kasus itu sama orang tua tersebut. Nah, kalau menurut pandangan Ustadz nih, kenapa ya kita makin hari ini sepertinya makin banyak disuguhkan oleh informasi yang kenakalan anak-anak di bawah umur, bahkan boleh kita bilang. Kemarin ada anak yang memperkosa ceritanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Ini salahnya ini di mana Ustaz? Kalau menurut pandangan Ustaz yang selama ini sebagai tenaga pengajar di sekolah. Tafadhol Ustaz. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Kalau saya pribadi berpendapat kenakalan remaja sebenarnya sudah ada dari dulu ya. Dari sejak saya sekolah, kita sekolah sama-sama, pasti kalau zaman saya dulu saya sempat menjadi korban, salah satu korban anak-anak STM tawuran, yang mana korban pemalakan ketika berada di angkot. Tapi ya berbedanya dengan tahun dulu dengan tahun sekarang itu semakin maraknya, semakin vulgarnya bahasa kita, mungkin semakin bebasnya, kekerasan, kenakalan remaja ini semakin banyak. Kalau saya pribadi melihat bukan dari tingkat, baik tingkat kalau kita perhatikan kurangnya pendidikan dan pengajaran ilmu dan akhlak di sekolah, bukan hanya itu saja yang kita lihat, tapi bagaimana
nilai-nilai pendidikan itu bisa menyerap ataupun masuk ke dalam pribadi setiap remaja atau setiap anak yang diajarkan, khususnya anak-anak yang masih kecil. Perbedaan pendidikan zaman dulu zaman sekarang itu sangat jauh berbeda. Iya betul Ustaz, betul. Dari sana kita bisa menilai jika seorang siswa yang kalau kita bandingkan dengan dulu kita yang sedang menjadi seorang siswa atau seorang santri, guru itu sosok yang paling kita takuti dan paling kita hormati. Guru, tidak adanya guru di kelas, kita melihat kursinya sudah tidak berani untuk duduk ataupun untuk segan lah intinya, iya, segan sekali kita. Maka kalau saya bisa menilai bahwa pendidikan zaman sekarang dengan yang dulu itu udah berbeda ranahnya, berbeda arahnya. Zaman dulu ilmu itu kedua. Yang pertama, bagaimana karakter adab diterapkan bagi anak. Ilmu itu milik Allah. Kalau adab milik kita. Masya Allah, betul. Ilmu bisa didatangkan oleh Allah kapanpun. Banyak para imam yang mana tadinya mereka hanya sekedar mengangon kambing atau mengembala kambing tanpa belajar. Qadarullah, bismillah. Gurunya bilang bisa. Masya Allah, karena betul. ilmu itu bukan punya guru, bukan punya pendidik, tapi punya Allah. Tapi kalau adab memang harus dilatih dari sejak kecil. Maka nilai yang jauh menyimpang dari pendidikan yang sekarang itu pendidikan karakter anak yang sudah mulai ditinggalkan, sehingga anak-anak pun dari segi keilmuan mungkin pinter. Di Indonesia ini kalau kita lihat banyak siswa, mahasiswa ataupun guru yang berprestasi, tapi dari segi akhlaknya mungkin perlu kita tanyakan. Masya Allah. Karena intinya satu sebenarnya, keberkahan yang didapat dari pendidikan dulu tidak dapat kita ambil dari keberkahan di pendidikan zaman sekarang. Ya kemarin saya ingat Ustaz gini, ada seorang guru nih, kasusnya di Kalimantan Tengah, dekat kampung saya lah itu, ya. Guru negur anak siswanya, pelajaran pelajaran olahraga, ditegur, dikasih hukuman karena melakukan kesalahan, disuruh push up. Gurunya nggak terima siswanya, gurunya dibawain parang mau dibacok. Subhanallah. Kalau dulu kita dikeplak sama guru, dipukul sama terima saja. Sekarang malah gurunya kalau misalkan dilaporkan ke polisi malah. Sekarang kan menyedihkan sekali Ustaz fenomena seperti ini ya. Ya, innalillahi seperti ini, berkurangnya karakter anak ya, karakter akhlak setiap siswa seperti itu. Karena mereka cuma memandang ilmu saja. Padahal ilmu itu bukan apa-apa. Kalau kita mau melihat keilmuan kita, tidak ada apa-apa dibandingkan iblis. Masya Allah, iblis betul. lebih pintar daripada kita. Naam. Iblis lebih cerdas daripada manusia. Tapi yang membedakan iblis dengan Nabi Adam adalah ilmu dan akhlaknya. Nabi Adam, Allah berikan keilmuan yang begitu tinggi. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan seluruh nama-nama yang di alam semesta ini, dari yang kecil, yang terlihat maupun yang tidak. Dan juga Nabi Adam tetap memiliki adab akhlak yang begitu baik. Ketika Nabi Adam dipersilahkan oleh Allah untuk menyalami para malaikat, Nabi Adam tidak sombong dengan keilmuan yang melebihi para malaikat. Nabi Adam tetap menyapa terlebih dahulu dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah adab Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain. Maka adab itu sebenarnya harus tingkatannya fauqal ilm, di atas ilmu, barulah ilmu. Bukan ilmu fauqal adab, tapi adab fauqal ilm. Maka itulah kekurangan dari pendidikan zaman sekarang ini. Saya pun sebagai guru ya miris melihat tidak hanya mungkin kenakalan remaja, setiap sekolah berbeda-beda. Ada yang mungkin benar-benar kenakalan yang sudah melewati batas, ada juga yang kenakalan hanya sekedar mungkin duduk di atas meja, mungkin nyelonong boy depan guru ataupun depan tamu yang lebih dewasa. Itu merupakan kekurangan-kekurangan dari nilai pendidikan yang tidak diterapkan dalam setiap siswa. Oh begitu Ustaz. Jadi saya juga teringat Ustaz ya. Dulu pembelajaran kita itu ada pembelajaran PPKN, itu Terus setelah itu kurikulum berubah di 2013, kurikulum berubah, pembelajaran itu dikurangin. Nah, tahu-tahu ada lagi muncul pembelajaran etika. Kelas di mahasiswa itu ada Ustaz. Jadi karena kebetulan ngajar itu di S1, S2, sampai S3 pun ada sebenarnya pembelajaran etika. Anda sempat bertanya dulu Ustaz, ini untuk apa sebenarnya pemerintah memunculkan pembelajaran etika mahasiswa?
Nah, ternyata setelah Anda disuruh ngajar pembelajaran etika, Anda baru paham. Oh, ternyata selama ini nilai-nilai moral kita, etika moral mahasiswa-siswa kita tuh, mohon maaf, itu ternyata agak rendah lah. Contohnya saja nih, Anda pengalaman nih mengajar. Kalau kita dulu ingat banget, kalau kita yang nungguin dosen atau nungguin guru, sekarang dosennya datang duluan nungguin mahasiswa, mahasiswanya nggak datang-datang. Dosennya lagi ngajar, mahasiswanya boro-boro ketuk pintu, nyelonong aja masuk. Itulah anak kadang bingung. Ini katanya kelas-kelas agama, belajarnya belajar etika. Kok begitu akhlaknya? Ini katanya orang yang paham agama nih, yang belajar agamanya dari kecil. Tapi kadang miris ngelihatnya, ini salahnya salah di dosennya atau di pengajarnya atau salah di mana? Anda berpikir ini, apakah kita pemahaman nilai-nilai moral kita ini sudah hilang, adab kita sudah hilang, etika kita sudah hilang, perasaan kita nyontoh ini sebagai seorang pengajar, oh begini baiknya, ngajarkan yang baik, etika yang baik. Ya kan, berbicara sama orang tua yang baik. Kalau kita bertanya sama guru, sama ustadz, angkat tangan gitu kan, hormat. Ini mah mohon maaf, subhanallah sekarang PR kayaknya bagi kita pengajar ini ustadz ya, PR banget kayaknya ini. PR sekali, sebenarnya agak telat sih kalau saya bisa katakan. Untuk pembelajaran etika untuk tingkat mahasiswa ataupun yang sudah dewasa itu sebenarnya agak telat. Daripada tidak sama sekali ustadz. Daripada tidak sama sekali sebenarnya ya, makanya agak telat. Sebenarnya pendidikan karakter atau akhlak itu lebih bagus diterapkan dari sejak dini, iya. Karena yang namanya akhlak adalah pembiasaan. Karena dengan kebiasaan dia akan terus menerapkan, mengamalkan dalam kehidupannya. Kalau sudah dewasa, dia sudah bisa membanding-bandingkan dan juga sudah banyak keilmuan yang dia dapatkan, sehingga dia dengan ajaran etika atau akhlak yang kita ajarkan, mereka mungkin ngerasa saya sudah tahu. Tapi pengamalannya yang dia berat. Makanya pembiasaan yang paling utama. Orang dewasa untuk membiasakan berat, malu lah, gengsi lah, dikatain orang cukup lah, orang baik lah. Tapi kalau anak kecil, kalau misalkan dibiasakan, dicontohkan oleh kita, mereka akan mengikuti dan terbiasa. Insya Allah sampai besar akan mengamalkan. Insya Allah. Dan kalau orang dewasa ya agak berat. Ya seperti halnya kita mengukir di atas batu ataupun mengukir di atas air itu sudah susah. Berbeda halnya kalau kita misalkan mengajarkan anak kecil, itu lebih gampang sekali, lebih enak, lebih ya akan terus diamalkan oleh mereka. Gitu. Kalau orang dewasa termasuk telat, tapi ya daripada tidak ada ya mudah-mudahan perubahan akhlak dari setiap orang dewasa, khususnya akhlak mahasiswa ataupun yang tingkat upper ataupun lower secondary yang SMP SMA, mudah-mudahan bisa memberikan contoh bagi adik-adiknya yang kelas bawah. Tapi yang kelas bawah yang mudah-mudahan tidak meniru perbuatan akhlak buruk dari orang-orang yang lebih dewasa, karena yang namanya akhlak buruk, perbuatan buruk itu menular. Betul. Sumul khuluqi yu'di. Keburukan itu akan menular kepada yang lainnya, baik itu diajarkan maupun cuma sekedar yang kecil melihat, mereka akan mencontohkan. Maka contoh yang baik adalah contoh akhlakul karimah, qudwah hasanah bagi generasi-generasi muda. Oh, insya Allah. Yang kadang lebih miris lagi sebenarnya begini Ustaz. Sudahlah kita ngelihat fenomena anak didik kita, peserta didik kita yang adabnya agak minus lah kalau kita bilang. Sekarang ini pengajarnya juga ikut-ikutan. Dalam artian contohnya seperti ini. Beberapa kasus ini banyak sekali kan kita terdengar ustadz guru yang mencaburi muridnya. Kemarin 2 kasus sekaligus. Kepala sekolah mencabuli muridnya. Ini kan lebih miris lagi. Jadi di mana sebenarnya letak pendidikan yang baik di sekolah? Seperti itu dapat pendidikannya. Dari contoh gurunya, sedangkan guru kan katanya digugu dan ditiru. Tapi contohnya, nauzubillah min dzalik. Di rumah ada juga ternyata orang tua yang mohon maaf tanda kutip beberapa oknum orang tua yang kemarin ketangkap tuh banyak tuh. Mencabuli anak kandungnya, anak tirinya. Ini rusaknya moral kita ini sudah separah itu kah? Kira-kira gitu loh. Tahapan kita untuk memperbaiki ini, waduh beratnya. Bagaimana ini sebenarnya kan? Katanya sekolah tempat menimba ilmu, pondok pesantren, sekolah-sekolah agama tempat kita belajar adab dan akhlak. Saat kita titipkan anak kita di sana, yang ngajarin ya, yang mengajarkan yang tidak baik.
Jadi kan kadang-kadang dilema orang tua kita ini serba salah zaman sekarang ini Ustaz ya. Fadol Ustaz, gimana itu Ustaz? Iya, krisis kepercayaan sih. Krisis kepercayaan untuk mendidikan anak-anaknya, mengemban pendidikan di pesantren ataupun di sekolah-sekolah ya inilah. Makanya tugas ya tidak bisa menyalahkan bahwa anak-anak tidak berakhlak lagi, tidak hanya sekedar jatuh kepada siswa Anaknya sendiri ya. Tapi ya juga kita sebagai guru juga harus muhasabah diri, menilai diri kita sejauh mana kita bisa mengontrol hawa nafsu kita, emosi kita, keilmuan kita pun harus kita kontrol. Kadang ya banyak sekali kita punya ilmu banyak tinggi tapi tidak bisa mengontrol keilmuan kita. Kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Makanya sebagai seorang guru ya, saya pribadi ya jauh masih dari kesempurnaan. Kami tetap mau berusaha akan lebih baik karena yang namanya godaan itu baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar itu pasti ada. Maka ya pentingnya bagi guru itu ya seperti yang diajarkan oleh para habaib, para orang-orang soleh, orang-orang kiai dan Nabi Muhammad pun kalau mengajarkan untuk selalu bergaul, untuk selalu mengadakan sebuah perkumpulan dengan orang-orang soleh. Karena insya Allah kalau kita dalam lingkup persolehan, kita pun akan terbawa selalu soleh dalam setiap aktivitas ataupun setiap lingkungan. Tapi kalau kita selalu menyendiri, melihat hal-hal yang tidak baik ataupun bergaul dengan orang yang tidak baik, otomatis kita akan menular, kita akan tertular oleh perbuatan-perbuatan itu. Makanya sangat miris sekali kalau kita lihat fenomena saat ini banyak guru-guru yang tidak pantas ataupun yang menyebabkan guru yang lain terkena imbasnya, tidak dipercaya oleh wali murid ataupun orang tua siswa. Ya, mudah-mudahan kedepannya para guru bisa lebih peduli terhadap diri sendiri sebagai guru, yang mana dia diguru dan dididik untuk anak muridnya. Itu saja sih saya katakan. Untuk guru ya, saya juga nggak bisa berkata-kata karena ada yang lebih pintar dari saya. Semua guru pasti pintar. Makanya kembali ke diri masing-masing. Orang lain itu tidak akan, orang pintar, orang yang sudah paham ilmunya susah untuk kita nasihati, tapi dia bisa dinasihati dengan diri dia sendiri, dengan muhasabah diri. Sulit untuk masuk dinasihati oleh orang lain, terlebih lagi kalau orangnya ilmunya lebih bawah daripada dia. Betul. Baik, insyaallah, alhamdulillah, barakallahu fiik. Itulah tadi saudaraku yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, fenomena yang terjadi di negara kita saat ini setidaknya jangan juga membuat hati kita pesimis. Jangan juga membuat kita berkecil hati lah untuk terus mengajarkan kebaikan kepada anak kita. Jadi tugas siapa sebenarnya ini? Ya tugas kita semua. Jangan kita serahkan tugas ini kepada pendidik saja, kepada guru saja, tapi peran orang tua juga sangat penting bagaimana menjaga dan mengarahkan anak-anak atau putra-putrinya untuk tetap on the track, di jalur yang diharapkan. Mudah-mudahan Allah tolong kita. Jangan lupa, satu, minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sebagai guru, kita sebagai guru, kita sebagai orang tua tidak bisa mengawasi anak kita, tidak bisa membentuk karakter anak kita seperti mau kita, tapi kita butuh Allah yang membantu kita. Kita serahkan semua sama Allah. Ngeri kalau memang kita melihat fenomena yang ada, tapi jangan sampai membuat kita pesimis, berkecil hati, terus kita enggan memberikan kepercayaan kepada sekolah-sekolah yang notabene-nya mungkin lebih baik ya dari sekolah-sekolah yang lain yang mampu mengajarkan adab akhlak kepada anak-anak kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita. Syukran, jazakallah khairan katsiran Ustaz. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita bisa memberikan yang terbaik untuk umat, bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.